Kami dari kelompok Katolik Gas ingin mempresentasikan hasil diskusi kami masuknya agama Katolik ke Indonesia. Karena nama saya Briansa Barani. Perkenalkan nama saya Ririn Novrati Pangaribuan. Perkenalkan nama saya Ririn Salman Raja. Perkenalkan nama saya Kamal Farusim. Perkenalkan nama saya Rizkinja. Saya di sini akan membacakan maksudnya agama Katolik di Indonesia. Agama Katolik masuk dan berkembang di Nusantara pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis. Tujuan mencari rempah-rempah pada periode kolonialisme, imperialisme. Tanda salib merupakan sebuah tindakan fisik yang dimaksud untuk mengintimidasi televisi dari salib, yakni pengorbanan Yesus dalam kehidupan umat dan menggunakan tubuhnya untuk menegaskan apa yang diyakininya. Yang menyebarkan agama Katolik, yang pertama kali menyebarkan agama di Maluku yaitu bangsa Portugis, menyebarkan agama Katolik dari Maluku hingga di daerah pedalaman Flores. Ini ya, ciri-ciri khas Katolik. Hidup adalah hidup saling mengasihi, karena itu perintah Allah. Teguh dalam iman mesti harus mengalami kesengsaraan. Ada janji Allah di balik kesengsaraan, yaitu kasih karunia hidup kekal di Yerusalem. Sepahit apapun jangan pernah kehilangan harapan dalam kehidupan, tiada Tuhan ada bersamamu. Tanda. Meskipun demikian, orang-orang lain yang membuat tanda salib dari kiri ke kanan karena dari sengsara kiri kita harus menyebabkan menuju kemuliaan, atau kanan dan Kristus menyeberangi dari kematian menuju kehidupan. Peringatan menjadi titik tolak peringatan 8 tahun 1534. Gereja Katolik di Indonesia pada tahun 2022 kedatangan para pelaut Portugis di Kepulauan Rempah di Indonesia diikuti oleh para imam Katolik untuk menyebar Injil. Pastor Imakas yang mendiatis lebih dari 5.000 orang setiap tahun 1534. Dia Mahera, salah seorang misionaris yang berkunjung di Indonesia. Saat itu adalah contoh Fransiskus, salah seorang pendiri Serikat Indonesia antara tahun 1546 sampai 1547, menunjukkan iman umat Katolik. Pemberitahuan, misalnya Banda tahun 1511, Ternate tahun 1513, Sunda Kelapa tahun 1522, dan Penarukan tahun 1528 di Indonesia. Orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku atau kepala kampung Mamuju. Di Halmahera, Maluku Utara, yang dibaptis seorang awam pedagang Portugis bernama Gonzalo Pinha pada tahun 1534, menerima pengetahuan Injil. Awal mulanya di era penduduk Portugis pada awal abad ke-16, semangat menjelajahi samudra untuk mencari rempah-rempah Portugis yang beragama Katolik hingga ke Indonesia, ke Malaka. Kontak agama Katolik. Kontak agama Katolik dengan bumi Nusantara merembet dari Pengkala Portugis di Malaka ke pulau-pulau lain melalui pelabuhan. Agama Katolik masuk di wilayah Nusantara pada periode Argentina, Spanyol, Polandia, Italia, dan Filipina. Unsur-unsur Katolik. Letak kekudusan Gereja Katolik adalah pada asalnya, yakni Kristus. Gereja Katolik berasal dari Kristus dan dikepai oleh Kristus sendiri. Sebagaimana Kristus adalah kudus, demikian juga kekudusan itu mengalir dalam Gereja Katolik. Ada 3 unsur penting: 1 kitab suci, 2 tradisi suci, dan 3 magisterium. Arti gereja kudus. Gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus. Yesus telah mengasihi gerejanya dan menyerahkan dirinya bagi gereja. Ciri khas di dalam rumusan syahadat panjang itu pada bagian akhir ditanyakan keempat sifat atau ciri gereja Katolik: 1 kudus, 2 Katolik, 3 apostolik. Dengan dalam tradisi Katolik, elemen warna dalam liturgi menjadi simbol atau tanda
peristiwa gereja. Umumnya ada 3 warna liturgi yang bisa dipakai, yakni ialah putih, hijau, ungu. Tanda salib agama Katolik dengan menyentuh jemari tanda pada dahi ada atau perut. Dan kedua, bau diiringi pengucapan rumusan Trinitisan di dahi. Dalam nama Bapa di bahu kiri dan Roh Kudus di dada perut dan Putra di bahu kanan. Amin. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan.